أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Ayat yang kita baca kemarin sampai di sini, bahwa apa yang dilakukan oleh Allah, perintah-perintah yang Allah berikan kepada nisa'an Nabi, istri-istri baginda Rasul, mulai dari hal-hal yang bersifat pembicaraan, gaya bertutur, gaya bersikap, gaya berdandan, berpakaian dan lain sebagainya, serta perbuatan-perbuatan perintah ibadah, itu semua keinginan Allah adalah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsah. Allah hanya ingin menghilangkan dari kalian ar-rijsah ay al-ismah, dosa. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang di atas itu sebagian adalah tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan pencegahan. Bagaimana Allah melarang istri Rasul untuk tidak berkata lemah gemulai, lemah lembut di hadapan laki-laki. Bagaimana Allah melarang istri-istri Rasul untuk berdandan dengan dandanan yang minor ala jahiliyah. Itu semua adalah bentuk penjagaan dari Allah, dan Allah ingin membersihkan mereka dari kesalahan, dari dosa. Di samping itu wa yutahhirakum tathira, ini penguatan bahwa Allah ingin mensucikan mereka dengan suci yang sebenarnya. Makanya kami kemarin sampaikan fal ibadatu wat taqwa sababun lit tahara. Ibadah dan ketakwaan itu adalah sebab terkuat dari taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Allah kemudian memerintahkan kepada para istri Nabi untuk menyebut apa-apa yang dibacakan di rumah-rumah mereka dari ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, wal hikmah, yakni dawuh-dawuh kanjeng Nabi yang berbentuk hadis. Jadi keistimewaan istri-istri baginda Nabi itu karena mereka, rumah-rumah mereka menjadi tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran, menjadi tempat di mana Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setiap Nabi mendapatkan ayat dari Allah, pasti Nabi akan bercerita kepada istrinya dan akan membacakan ayat-ayat tersebut kepada keluarganya. Kalau ayat-ayat itu tidak turun di dalam rumah tersebut. Satu contoh, ketika Nabi mendapatkan ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pulang dalam keadaan gemetar dan menceritakan semuanya kepada Sayyidatina Khadijah. Hal-hal ini menjadi keistimewaan yang luar biasa bagi istri-istri baginda Nabi, karena Nabi membacakan langsung kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis-hadis Nabi disampaikan kepada keluarga Nabi. Ini juga yang menjadi keistimewaan para santri, karena di pondok pesantren itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan tafsir-tafsir ayat Al-Quran, dan dibacakan hadis-hadis Nabi. Kemudian ayat ini ditutup dengan kata-kata innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah itu maha lembut terhadap biauliyaihi, terhadap kekasih-kekasihnya. Yang kedua, khabiran,
dan maha melihat, maha mengetahui terhadap segala bentuk akhlaknya. Yang kedua, khabiran itu juga bisa diartikan maha melihat terhadap seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun, ini sebagai penutup dari pertemuan kemarin. Mari kita lihat, ada 10 karakter, ada 10 sifat sebagai seorang muslim yang sempurna. Jadi kalau 10 sifat ini ada dalam diri kita, maka kita sudah disebut dengan muslim yang sempurna atau paripurna. Ayat ini turun ketika para istri Nabi itu sama-sama sedang duduk-duduk bermusyawarah, karena mereka mendengar dari baginda Nabi, mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali khitab-khitab, banyak sekali sebutan-sebutan itu ditujukan kepada laki-laki. Jarang mereka menjumpai kata-kata perempuan, sehingga mereka iri dalam arti baik. Mereka khawatir sekali jangan-jangan apa yang kita lakukan ini tidak baik, atau di antara kita tidak ada kebaikan, sehingga Allah tidak menyebut perempuan-perempuan dalam Al-Quran sebanyak penyebutan terhadap laki-laki. Turunlah ayat yang menyamakan antara laki-laki dan perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat. Coba lihat, setelah muslim laki-laki ada muslim perempuan. Semuanya ke bawah sampai seperti itu. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Innal muslimina, sesungguhnya piro-piro wong muslim lanang, wal muslimati lan piro-piro wong muslim wadon. Karakter yang pertama, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seseorang itu dipilih untuk menjadi pribadi yang muslim. Tidak ada beda antara muslim laki-laki dan muslim perempuan. Karena apa? Dalam pernikahan, salah satu contoh misalnya, agama ini menjadi syarat mutlak sebuah pernikahan. Artinya tidak boleh seseorang yang berbeda agama itu menikah. Maka agama menjadi syarat mutlak sebuah ibadah. Dan agama ini jugalah yang ditulis salah satunya di KTP kita. Maka predikat muslimin muslimat. Siapakah muslim itu panjang sekali pembahasannya. Tapi paling tidak muslim itu adalah dasarnya mereka yang taslim, mereka yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ciri seorang muslim. Apakah diri kita ini muslim atau tidak? Lihat, apakah salamah atau salam kedamaian
itu ada dalam diri kita. Apakah dalam kehidupan kita ini, diri kita ini menjadi pribadi yang menjadikan orang lain damai, tenang dengan kita? Sebab Kanjeng Nabi tahu, al-muslim man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah orang salimah yang selamat, man salima orang yang selamat, sopo al muslimuna piro-piro muslim lain, min lisanihi dari gangguan lisannya, wayadihi dan gangguan perbuatannya. Bahasa yang amat kasar misalnya, janganlah kita mengaku sebagai seorang muslim apabila lisan kita masih sering menyakiti orang. Janganlah kita mengaku seorang muslim, mengaku saja tidak apa-apa. Janganlah kita menganggap diri kita seorang muslim apabila perbuatan kita masih melukai orang lain, masih mengganggu orang lain. Seorang tokoh sufi mengatakan, kalau kamu ingin melihat apakah dirimu pantas masuk ke surga dari salam, apakah kamu pantas duduk-duduk di surga yang salah satu namanya disebut dengan Darus Salam, apabila dirimu ketika duduk-duduk di muka bumi, orang di sampingmu merasa nyaman, orang duduk di sampingmu merasa enak. Tapi kalau ada orang yang ketika di dunia orang lain merasa terganggu akan kehadirannya, terganggu akan ucapan dan perbuatannya, maka keislamannya masih diragukan. Contoh bagaimana akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara sederhana, kalau kita masih belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kalau kita masih belum bisa idkhalus surur, memasukkan kesenangan dalam hati orang lain, maka janganlah kita memasukkan ke dalam hati orang lain perasaan susah oleh diri kita. Paham ya? Itulah muslim. Makanya muslim itu di samping sebagai identitas agama, dia adalah seseorang yang diharapkan selalu menebar kedamaian, selalu menebar kasih sayang, selalu menebar keselamatan. Sehingga kalau kalian mau berpikir sedikit, saat kalian sholat, kalian mengatakan dalam awal sholatnya itu apa? Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar, yang lain kecil, tidak ada. Allahu Akbar ini menjadi wiritan yang luar biasa. Karenanya dalam thariqah salah satu wiritannya itu setelah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebuah ikrar yang menunjukkan kita adalah seorang muslim. Thariqah Syadziliyah mengajari kita setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah Allahu Akbar. Wala dzikrullahi akbar. Wala dzikrullahi akbar. Allahu Akbar sebagai simbol kita sudah masuk dalam hubungan yang intim, indah dengan Allah. Yang lain kecil. Nanti di akhir sholat kalian itu, kalian akan diajari oleh Allah untuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke arah kiri. Kenapa yang kalian ucapkan adalah salam ke kanan, salam ke kiri? Nilai filosofinya adalah kalau orang itu hubungannya dengan Allah sudah beres, maka lengkapi, sempurnakan hubungannya dengan manusia juga baik.
Assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya? Menoleh ke kanan, memberikan kedamaian kepada orang yang ada di kanan kita. Menoleh ke kiri, memberikan kedamaian ke arah kiri sekeliling kita. Kok nggak menoleh ke belakang, Bang? Nggak usah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sekitar kita itu disimbolkan dengan kanan dan kiri. Yang kedua, kalau kalian bilang disimbolkan ke kanan, kepada orang-orang yang baik kepada kita, kita memberikan salam. Kepada orang yang tidak baik kepada kita pun kita juga memberikan salam. Itulah muslim yang sebenarnya. Jadi tebarkanlah salam. Yang terakhir, dalam bahasa hadis Kanjeng Nabi dawuh, ufsyus salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam. Ketika ketemu kawan kalian, kalian akan mengatakan gimana? Assalamualaikum. Betapa indahnya ketika kalian ketemu dengan orang lain, pertama kali yang diucapkan adalah keselamatan untuk kalian. Maka si orang yang mendapatkan itu akan menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setiap kita bertemu dengan orang, ucapkan salam. Jangan hanya sekedar ucapan saja. Itu ada nilai-nilai juga di dalamnya. Doakan dia menjadi orang yang selamat dan berikan dia kedamaian. Makanya innal muslimina wal muslimat menjadi pertama kali karakter seorang yang sempurna, seorang yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pembersihan yang disebut dengan wa yutahhirukum tathira. Selanjutnya tidak diperpanjang, Abah tidak memperpanjang ini. Wal mu'minina wal mu'minina wal mu'minat. Wal mu'minina wal mu'minat. Setelah Allah memberi sifat dengan sifat Islam, Allah mengatafkan pribadi yang sempurna. Setelah dia menyatakan keislamannya, dia memiliki sifat mukminin. Mukminin orang-orang yang beriman. Sebab apa anak-anak? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah itu harus diucapkan. Ini namanya idil Islam at-talaffuz bisyahadatain. Tapi syahadat yang diucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu tidak akan sempurna apabila tidak didasari dengan keimanan yang ada di dalam hati. Artinya antara lisan dan hati ini konik. Kalau tidak sama antara yang diucapkan dengan yang ada di dalam hati, itu namanya apa nak? Munafik. Apa yang diucapkan tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Keimanan kepada Allah itu namanya tasdiqum bil qalbi. Dia mempercayai Allah dengan hati. Hatinya betul-betul yakin kepada Allah. Makanya di peta itu ada istilah biasakan antara perkataanmu sama dengan apa yang ada di dalam hatimu. Mungkin kamu bisa berbohong kepada Abah. Mungkin kamu bisa berkelit dari kawan kamu. Tapi apakah kamu bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kamu bisa berkelit dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena seringnya lisan ini berkata bohong, maka kelak di akhirat dia tidak diberi kesempatan ketika seluruh anggota tubuh yang lain sama-sama diberi kesempatan dawuh di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala, gimana nak terusannya? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lisan sudah tidak diberi kesempatan matur di hadapan Allah.
Hari itu adalah hari di mana seluruh mulut-mulut itu dikunci. Yang berkata adalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka yang menjadi saksi. Sederhananya, ayo keislaman kita, ayo apa yang muncul dari dalam diri kita, anggota-anggota lahir kita, didasari oleh batin kita. Wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini urusannya keberimanan. Kemudian yang ketiga, sifat sebagai karakter sempurna seorang pribadi adalah wal qanitina wal qanitat, wal qanitina wal qanitat. Apa yang dimaksud dengan al qanitina al qanitat? Ai al muti'ina, piro-piro wong lanang kang taat, wal qanitat, lan piro-piro wong wadon kang taat. Wal qanitina wal qanitat. Dalam Al-Quran Allah menyebut qanitat itu salah satunya adalah ketika Allah ingin memberi sifat terhadap perempuan yang solihah. Setelah Allah menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, kemudian fas-solihatu qanitatun. Qanitatun. Apa qanitat itu? Qanitatun itu adalah al-muti'at, perempuan-perempuan yang taat, laki-laki yang taat. Dalam bahasa lain, perempuan-perempuan dan laki-laki yang ahli ibadah, taat kepada Allah, taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok akan kita bahas tentang al-qanitina al-qanitat ketika kita membahas tentang karakter perempuan solihah. Sederhananya seorang muslim yang sempurna itu apabila salah satunya mereka adalah pribadi-pribadi yang taat beribadah kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, mentaati Rasulullah. Al-qanitin ay al-muti'an. Seterusnya, karakter seorang yang sempurna, nomor berapa ini? Nomor 4 adalah was-sadiqina was-sadiqat. Was-sadiqina was-sadiqat, orang-orang yang benar, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keimanannya. Was-sadiqina was-sadiqat. Salah satu kisah tentang kenapa Sayyidina Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq. Beliau termasuk imam pendahulu dari As-Sadiqina As-Sadiqat. Di samping As-Sadiqina As-Sadiqat itu dimaknai orang-orang yang dalam kehidupannya selalu berkata benar dan berkata jujur. Tapi As-Sadiqina As-Sadiqat itu juga yang paling pokok adalah kebenaran dalam keberimanannya. Suatu saat ketika Nabi menceritakan tentang kejadian Isra wal Mi'raj di hadapan orang-orang kafir, karena memang harus diceritakan bahwa dalam satu malam Nabi dinaikkan, diisrokan dari Allah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian dari masjidil aqsa Nabi dinaikkan ke sidratul muntaha. Alhamdulillah saya dan ibu kemarin diberi kesempatan oleh Allah ke masjidil aqsa. Mudah-mudahan kalian juga diberi kesempatan, amin. Sebab la tusyaddur rihal illa ala thalathati masajidah. Keinginan berlibur, keinginan bepergian itu seharusnya yang menjadi obsesi itu 3.
Tidak ada di situ Roma, tidak ada di situ Paris, tidak ada di situ Bali. Yang ada itu adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah Abah sampai di sana, bahkan di Qubbatus Sokhro, di batu yang itu dibuat pijakan Nabi memulai perjalanan Mi'rajnya. Nah, perjalanan Mi'raj yang demikian dahsyat itu, yang menurut ukuran akal nggak mungkin, sehingga ayatnya diawali dengan kata-kata Subhana, Maha Suci Allah. Begitu diceritakan kepada orang-orang kafir, mereka sama-sama mengatakan, ya Muhammad, bohong sih bohong, tapi jangan keterlaluan seperti ini. Mana mungkin kamu bisa melakukan perjalanan seberat ini, sejauh ini. Salah satu di antara mereka, ya Muhammad, angkat kakimu yang kanan, jangan kau turunkan. Bersamaan sekarang angkat kakimu yang kiri beberapa detik saja. Kalau kamu bisa ngambang, bisa ngawang, bisa terbang, berarti kamu hebat. Begitu Nabi seperti itu, Nabi tidak diberikan izin oleh Allah untuk melakukan seperti itu. Muhammad, begitu saja kamu nggak bisa, apalagi kamu mengatakan terbang ke langit dan lain sebagainya. Akhirnya penolakan seperti ini menjadikan Nabi Muhammad sedih. Akhirnya Nabi Muhammad, orang-orang itu ingin menjelek-jelekkan Nabi Muhammad di para sahabatnya. Mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Hei Abu Bakar, kamu yang percaya kepada Muhammad, dia mengatakan seperti ini, jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dia mengatakan ke Sidratul Muntaha, apakah kamu percaya kepadanya? Apa jawabnya Sayyidina Abu Bakar? Seandainya beliau mengatakan yang lebih berat dari itu pun, saya akan percaya. Sehingga kata-kata ini, keyakinan yang seperti ini membuat Sayyidina Abu Bakar disebut As-Siddiq. Di samping beliau betul-betul As-Siddiq secara zahir batin. Ini namanya As-Sadiq, Was-Sadiqina Was-Sadiqat. Was-Sadiqina Was-Sadiqat itu dalam urusan keimanan menjadi penting. Yang terakhir Was-Sabirina Was-Sabirat. Orang-orang yang memiliki karakter sempurna adalah pribadi, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki sifat sabar. Berkali-kali kita membahas tentang sabar. Sabar ini memiliki hal yang luar biasa istimewanya, sebab kesabaran inilah yang akan mendatangkan sifat ma'iyah, kebersamaan, dibersamai. Innallaha ma'as sabirin. Dan sabar inilah yang menjadi batas turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar-sabar itu kita sudah membahas dalam beberapa kali pertemuan, bahwa ada yang disebut sabar melakukan ketaatan, sabar melakukan meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah maupun ujian dari manusia. Dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang santri, baik itu laki-laki ataupun perempuan, tidak bisa tidak adalah sabar. Gak mungkin seseorang bisa sukses apabila dia tidak memiliki kesabaran yang tinggi. Maka sabar anak-anak, sabar. Kadang-kadang Allah menguji kalian. Ketika kalian diuji oleh Allah, maka yang harus ada dalam diri kalian, saya pernah sampaikan ini kepada kalian, ketika kalian diuji oleh Allah, maka kalian harus melihat bahwa yang diuji itu bukan hanya engkau. Orang-orang lain juga mendapatkan ujian yang sama dalam bentuk yang berbeda. Naiklah kalian ke atas manusia termulia. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah? Ketika Rasulullah hidup, apakah beliau tidak mendapatkan ujian?
beliau mendapatkan ujian yang beraneka ragam. Dan ujian inilah yang ternyata akan menjadikan nilai derajat seseorang di hadapan Allah berbeda. Nabi-nabi itu derajatnya dibedakan oleh Allah. Ada nabi-nabi yang memiliki pangkat yang sangat istimewa yang disebut dengan ulul azmi. Lah, nabi yang memiliki gelar ulul azmi ini tidak didapatkan gelar tersebut lewat ibadah, tapi gelar tersebut didapatkan karena mereka sukses melewati ujian yang berat dari Allah dengan modal kesabaran. Bahasa yang paling sederhana, jangankan saya Abdul Khalik, abah saya Mbah Yai Jamal dapat ujian, Mbah Yai Jalil dapat ujian. Naik ke atas, kekasih kita, junjungan kita, bukan hanya kekasih kita, tapi makhluk yang paling dicintai oleh Allah juga Allah uji dalam kehidupannya. Jangan pernah kalian mengharapkan hidup tanpa ujian, karena pada hakikatnya hidup ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kadang-kadang orang sukses diuji susah, tapi banyak orang yang tidak sukses ketika diuji senang. Orang banyak yang sukses ketika diuji susah, tapi banyak orang yang tidak sukses ketika diuji senang. Saya tutup pertemuan ini dengan sebuah kata-kata yang menunjukkan kesombongan. Ada seorang laki-laki, dia keluar dari rumahnya. Di tepi pantai dia menghadap ke atas langit. Ya Allah, sesungguhnya saya adalah hamba-Mu yang bermaksiat kepadamu. Tapi kenapa Engkau tidak menurunkan ujian kepadaku? Mana siksa-Mu? Saya bermaksiat kok kamu nggak nyiksa saya? Ini namanya orang yang hebat ini. Asika walam tu'aqibni. Saya telah bermaksiat kepadamu ya Allah, tapi kenapa kamu tidak mengadab saya? Mana sih adabmu? Oh, ini orang hebat ini. Jadi nunggu-nunggu siksa dari Allah. Kemudian ada sebuah kata-kata Hatib, sesungguhnya saya sudah mengadab dirimu, tapi kamu tidak merasakan adab tersebut dan tidak menyadari kalau kamu sedang saya adab. Salah satu azab dari Allah itu adalah ketika seseorang itu tidak menemukan ketenangan dalam ibadahnya, tidak menemukan kedamaian dalam ibadahnya, tidak menemukan kemanisan dalam ibadahnya. Pernahkah kalian merasa malas dalam beribadah? Pernah. Pernahkah kalian malas dalam mengaji? Itu sebenarnya adab terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak digerakkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, ketika kita tidak digerakkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, ketika kita merasa nyaman-nyaman saja dalam kemaksiatan, itu berarti kita sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wal iyadu billah. Jangan sampai kita disiksa oleh Allah, tapi kita tidak merasakan kalau kita sedang disiksa oleh Allah. Nikmat yang seperti ini namanya dalam dunia tasawuf bukan disebut nikmat, tapi nikmah yang berujung kepada istidraj. Paham istidraj? Nah, ketika seseorang dilulu oleh Allah, diberi berbagai macam nikmat, sementara ketaatannya kepada Allah tidak terus bertambah, justru dia terus melakukan istiqomah dalam kesalahannya, maka nikmat yang dikucurkan kepadanya itu namanya istidraj. Dan istidraj itu yang paling kita takuti adalah orang itu mati dalam keadaan seperti itu. Belum sempat dia bertobat, belum sempat dia kembali kepada Allah,
dia sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah paham dan kita sudah bahas tentang ini beberapa pertemuan di malam hari. Mudah-mudahan kita betul-betul dijadikan pribadi yang muslimina muslimat, mukminina mukminat, terus qanitina wal qanitat, wassadiqina wassadiqat, wassabirina wassabirat. Besok kita Sabtu depan akan membahas tentang wal khashi'ina wal khashi'at. Apa yang dimaksud sifat al khashi'ina al khashi'at? Sehingga Allah dawuh qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.